saya Nurlinda, NIM 191011 5220034, kelas A2. Apa sih lahan basah itu? Lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, sungai, dan perairan tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut dan kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Manfaat langsung dari lahan basah yaitu pengendalian banjir dan kekeringan, pengaman pantai dan intrusi air laut, pengaman garis pantai, abrasi atau erosi dan badai, jalur transportasi, rekreasi, dan penelitian pendidikan. Sekarang saya sedang berada di salah satu contoh lahan basah, yaitu sungai yang bertempat di Alalak Tengah, RT 2. Sungai memiliki peran dan fungsi yang sangat besar sebagai jalur transportasi, sumber air, sumber mata pencaharian yang tergambar melalui aktivitas budaya kehidupan sungai. Sebagai jalur transportasi, sungai menjadi pilihan masyarakat untuk menuju daerah pendalaman hingga keluar pulau. Dari awal tumbuhnya kota hingga tahun 1950-an, perahu masih menjadi alat transportasi utama di kota Banjarmasin yang menghubungkan kampung-kampung dan pasar. Sebagian besar lokasi pasar berada di tengah sungai dengan pedagangannya menghanyut di atas perahu seperti terlihat di Pasar Terapung Muara Kuin. Saya sedang bersama dengan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan sungai ini. Langsung saja saya akan bertanya dengan salah satu warga mengenai bagaimana sih kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan sungai ini. Saya persilahkan kepada saudara Wahyu untuk menjawab pertanyaan saya. Sebagai warga masyarakat yang berada di pinggir sungai ini, seharusnya kita menjaga kebersihan sungai ini agar tidak terjadi tercemarnya di sungai karena berdampak negatif kepada masyarakat. Salah satunya ialah iritasi kulit. Masyarakat yang berada di pinggiran sungai sudah seharusnya kita menjaga kebersihan sungai karena air sungai ini akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya mencuci, mandi, dan sebagainya. Sungai supaya tidak mengakibatkan yang berdampak negatif, kita harus menjaga kebersihan. Salah satu yang mengakibatkan dampak negatif di sungai ialah jika kita mandi, jika sungai itu tidak bersih, kita akan mengakibatkan kulit kita iritasi. Untuk menjadikan sungai ini asri dan indah, kita haruslah menjaga kebersihan. Saya sangat setuju dengan pendapat saudara Wahyu tentang kepedulian masyarakat terhadap menjaga sungai Alalak ini. Kepada saudara Wahyu, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Bapak Ketua RT Alalak Tengah, RT 2, RW 1. Kepada Bapak Ketua RT, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya. Baik, untuk saat ini saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hasim Sanusi dengan jabatan Ketua RT 02 RW 1 Alalak Tengah, kelurahan tepatnya, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Terus ini kan langsung aja lah kita berbincang kepada apa yang Ika mau, yaitu dipersilakan apa yang dipertanyakan gitu, siap kita membantu. Terima kasih Pak.
Sekarang saya akan bertanya mengenai apakah ada kebijakan tentang pembangunan penataan di Sungai Alalak Tengah ini, Pak? Untuk sementara ini khususnya di wilayah Alalak Tengah, yaitu posisinya Kecamatan Banjarmasin Utara yang di bantaran sungainya, untuk penataan sungai sementara pembangunan tidak ada, belum ada gitu sama sekali, belum ada untuk penataan sungainya. Terus, Jadi dalam pengembangan dan pembangunan ini tidak ada dukungan berupa pendanaan yang diberikan oleh pemerintah. untuk pendukungan pendanaan kita kurang tahu persis istilahnya. Masalahnya kita sebagai ketua RT, jabatan yang paling terendah di pemerintah, itu tidak mengetahui. Mungkin dari atasan atau dari Pemko atau dari pihak kecamatan atau kelurahan mungkin mengetahui. Cuma untuk di bawah, ibaratnya untuk IT tidak ada sama sekali. Tidak diberitahu kah apakah itu, cuma tidak ada dana untuk pembangunan untuk melestarikan lingkungan untuk sungai gitu. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT Iya. untuk waktu dan kesempatannya meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Ya, terima kasih kembali untuk atas. Pemanfaatan sungai yaitu transportasi air. Bisa kita lihat di belakang. Salah satu pemanfaatan sungai bagi masyarakat Banjarmasin adalah sungai ini digunakan sebagai salah satu mode transportasi. Dengan banyaknya sungai di kota Banjarmasin membuat kota ini sebagai salah satu kota dengan sungai yang banyak. Di Banjarmasin sendiri, sungai yang biasanya hanya dapat digunakan untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakus kini telah berpindah menjadi salah satu sarana transportasi yang sangat efektif dan bebas dari macet. Sungai berfungsi sebagai jalur transportasi untuk memudahkan mobilitas barang dan manusia. Distribusi barang dari satu tempat ke tempat lainnya berkaitan dengan aktivitas perekonomian penduduk. Pada pagi hari, Jukung dan Klotok hilir mudik di Sungai Kuin untuk mengangkut barang dagangan baik berupa hasil bumi, hasil perikanan, makanan maupun barang kelontong. Para pedagang menjajakan barangan dagangannya di sepanjang sungai. Mereka berhenti di batang-batang rumah penduduk atau di batang-batang umum. Alasan para pedagang memakai jukung atau klotok di sungai daripada menggunakan alat transportasi modern adalah karena kedua alat transportasi tradisional ini menyediakan kemudahan bagi para pedagang. Yang pertama yaitu barang pedagang baik berupa hasil bumi, hasil perikanan, makanan maupun barang-barang kelontong dan dapat diperjualbelikan secara mudah karena pedagang dapat berinteraksi dengan pembeli di batang-batang. Kedua, antara klotok dan batang merupakan satu sistem terpadu yang memberikan banyak fungsi. Ketiga, transportasi ini masih belum tergantikan dengan transportasi darat yang lebih efektif dan Salah satu contoh adaptasi masyarakat terhadap tinggal di bantaran sungai ini yaitu masalah profesi sebagai pekerja pabrik kayu atau angkat kayu.
Sekian video yang saya buat. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.